Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Bagus Krisnayandi. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang rancangan atau perencanaan proyek yang ingin saya buat untuk memenuhi tugas skripsi proposal. Nah, di sini saya mengangkat judul dari kampus yang berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Data Akreditasi Program Studi Berbasis Website. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah sistem informasi untuk pengelolaan data akreditasi. Oke, di sini selanjutnya alasan saya dalam memilih judul proposal serta permasalahan apa yang ingin saya pecahkan, yaitu dengan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan data akreditasi program studi yang bisa menyebabkan pengulangan atau kesalahan pada proses input data. Nah, karena sebelumnya itu proses input data itu dilakukan secara manual atau melalui Excel lalu dikirimkan ke prodi. Nah, maka dari itu saya ingin membuat sistem informasi yang dapat membantu pengelolaan data supaya lebih mudah dalam melakukan proses akreditasi di kampus. Selain itu, sistem ini juga membantu karyawan atau staf yang bertanggung jawab dalam meningkatkan akreditasi di program studi. Nah, ini lalu rumusan masalah yang diusulkan ialah penelitian ini berfokus pada bagian merancang sistem informasi yang efisien untuk mengelola data akreditasi program studi di Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Membuat sistem ini dapat membantu pengelolaan data dalam proses akreditasi program studi di kampus agar lebih efektif atau lebih mudah. Nah, selanjutnya di sini ada tiga tujuan utama dalam proyek atau penelitian ini. Yang pertama ialah mengembangkan sistem informasi yang efisien untuk mengelola data akreditasi program studi supaya lebih mudah lagi dalam mengelola data akreditasinya. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data akreditasi dengan mengurangi waktu dan kesalahan yang terjadi dalam proses manual. Nah, website ini itu seperti mempermudah atau mempersingkat waktu atau menyingkat waktu dalam melakukan pengelolaan data akreditasi pada setiap program studi. Nah, di sini selanjutnya yang ketiga adalah mempermudah staf atau dosen dalam pengelola data akreditasi dengan menyediakan sistem yang mudah digunakan serta disertai dengan tampilan yang mudah juga untuk digunakan, tidak terlalu neko-neko lah istilahnya. Nah, oke, sekian penjelasan singkatnya. Selanjutnya kita akan ke use case diagram dari project yang akan saya buat. Di sini saya membuat admin dan user. Nah, tapi saya berfokus kepada admin karena admin di sini akan melakukan ringkasan data akreditasi dari setiap program studi. Nah, di sini hanya admin yang mempunyai akun lalu akan melakukan login. Nah, di sini untuk saat ini baru bisa melakukan dua hal ya, yaitu melihat ringkasan data akreditasi dan membuat akun untuk user. Nah, di sini usernya itu bernama prodi dari setiap prodi yang ada di kampus. Nah, melihat ringkasan data akreditasi ini maksudnya itu nanti si admin itu bisa meringkas data-data yang diinputkan oleh user, yaitu setiap prodi dalam satu halaman saja tanpa membuka banyak Excel seperti sebelumnya. Secara manual itu si admin itu harus membuka banyak Excel untuk merangkum data akreditasi. Nah, di sini admin juga bisa melakukan edit data, tapi jika diperlukan saja karena sepenuhnya data itu diinputkan oleh user. Nah,
Selanjutnya, setelah admin membuatkan akun untuk user atau prodi, untuk setiap prodi, nah, lalu akan langsung melakukan login. Setelah login, di sini langsung bisa mengisikan form yang disediakan. Nah, ini formnya ini ada banyak ya, dari form visi dan misi dan lain-lain. Itu nanti ada ketentuan-ketentuan dari kampus untuk meningkatkan akreditasi setiap prodinya. Nah, nanti user ini wajib mengirimkan atau mengisi form yang sudah disediakan, tidak boleh ada yang kosong, karena itu akan mempengaruhi penilaian akreditasi atau data-data yang ada dalam data akreditasi yang akan diringkas nanti. Nah, setelah mengisi form, si user akan melakukan submit untuk dikelola oleh admin ya. Data yang udah dimasukkan oleh user selanjutnya dikelola langsung oleh admin dan menjadi sebuah ringkasan untuk meningkatkan data akreditasinya untuk setiap prodi. Nah, lalu di sini melakukan edit data jika diperlukan. Nah, edit data di sini itu juga tapi sama seperti admin, tapi beda kekuasaannya. Nah, untuk kekuasaan si user hanya bisa mengedit data dari program studinya sendiri, tidak bisa mengedit data dari program studi lain. Misalnya prodi teknik informatika ingin mengedit prodi dari akuntansi atau yang lainnya, itu nggak bisa. Tapi untuk si admin itu bisa melakukan edit untuk seluruh user atau seluruh prodi yang ada, karena demi mengurangi kesalahan dalam inputan atau pengecekan ulang itu, admin juga harus bisa melakukan edit. Nah, setelah itu user hanya bisa mengedit data prodinya sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada sedikit gambaran dari rancangan aplikasi yang nanti akan saya buat. Di sini saya berencana ingin membuat aplikasi ini menggunakan framework Laravel. Di sini ada tampilan login admin. Nah, kenapa login admin? Di sini sekali lagi saya lebih difokuskan untuk ke bagian yang adminnya saja. Nah, di sini user dan password seperti biasa, login pada umumnya. Nah, lalu di sini perkembangan tingkat akreditasi prodi. Pada dashboard ini ditampilkan tingkatan akreditasi dari setiap prodi. Nah, ini barbar ini itu mewakili satu prodi atau satu user. Misalnya ini prodi akuntansi, prodi TIK, prodi teknik informatika, teknik mesin dan lain-lain, perhotelan gitu. Nah, ini nama prodinya nanti ada di bawah sini untuk setiap prodi, dan ini adalah bar chartnya. Lalu di sini samping sini yang ke atas ini adalah tingkatan akreditasinya. Semakin tinggi semakin baik, semakin bagus. Nah, terus selanjutnya adalah ini tadi, admin bisa membuat user. Kenapa harus admin yang membuat user? Karena saya berpikir kalau misalnya bisa dibuat secara umum, mungkin orang di luar kampus pun juga bisa membuat user untuk dirinya sendiri atau untuk digunakan dalam ini. Padahal kan ini untuk aplikasi kampus dan hanya bisa diakses oleh prodi saja. Maka dari itu saya berpikir untuk seharusnya dari adminnya langsung atau dari super admin yang membuatkan user untuk setiap prodi tersebut. Di sini hanya perlu mencantumkan nama prodi dan password untuk si user atau prodinya tadi login ke akun masing-masing, lalu mengisi form yang sudah disediakan oleh admin atau sudah disediakan sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.